Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ahmad Latif, Anita Dwi, Dwi Ilmatus, Eka Liati, Jasmine Ula, Karina Linda, Merauda, Kavi, Putri Eka, Rangga, Bima Melati, Sri Wahyuni, Sambastian. Oke, jadi semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Kalian kemarin diajar apa? Oke, tentang plantai. Plantai itu apa? Tumbuhan. Oke. Coba kalian amati sekitar kalian. Kira-kira ada tumbuhan apa sih di sekitar kalian? Pohon sukun. Pohon sukun. Terus apa lagi? Pohon mangga. Terus? Kedua? Iya, ada mapisa. Oke. Nangka. Nah, kira-kira pohon sukun itu dia bisa hidup di sawah? Bisa apa tidak? Kalau padi bisa tumbuh di lapangan itu? Kenapa seperti itu? Iya, betul sekali, karena tempatnya berbeda. Kalau kaktus, kira-kira kaktus bisa nggak ditanam di sawah? Tidak bisa. Jadi lingkungan itu mempengaruhi tempat hidup tumbuhan atau tidak? Betul sekali, mempengaruhi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Ada lagi? Apa kira-kira? Tempat makhluk hidup. Komponen abiotik dan biotik. Oke, sekarang Dinda akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik kelas 10 MIPA 1 mampu mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem dengan benar melalui kegiatan diskusi dan studi literatur. Kemudian yang kedua, peserta didik kelas 10 MIPA 1 mampu menjelaskan peranan komponen penyusun ekosistem dengan benar melalui kegiatan diskusi dan studi literatur. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu peserta didik kelas 10 MIPA 1 mampu mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem dengan benar melalui
ekosistem. Oke, kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya. Sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan. Sudah menerima KPG semuanya? Oke, nah hari ini pelaksanaan pembelajarannya Bunda menggunakan model pembelajaran Discovery, di mana pada model pembelajaran ini ada 7 tahap. Yang pertama yaitu stimulation, kemudian problem statement, kemudian data collection, terus dilanjutkan dengan data processing, kemudian verification, dan yang terakhir ada generalization. Sekarang silakan dibuka kadar KPD yang sudah diberikan pada bagian stimulation. Oke, di bagian stimulation ini terdapat 2 gambar. Coba buka. Nah, ada 2 gambar. Gambar A dan gambar B. Nah, ada 2 gambar ini berbeda. Gambar A dan gambar B ini berbeda. Di tahap stimulation ini, coba kalian amati dulu, kalian pahami dulu kedua gambar tersebut. Selama 5 menit ya, silakan. 5 menit dibaca dulu. Ayo, Mas Angga. Dipahami dulu pada tahap stimulation ini. Kira-kira apa perbedaannya, kemudian kalian gali. Mana ada yang kesulitan memahami? Nah, kalau sudah, sekarang lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu problem statement. Nah, pada tahap ini kalian membuat beberapa pertanyaan yang logis dan relevan sesuai dengan gambar yang telah kalian amati pada tahap stimulation. Jadi kalian tadi di tahap stimulation ada berapa gambar tadi? 2. Itu kan berbeda nggak gambarnya antara gambar A dan B? Berbeda. Nah, pada tahap problem statement ini kalian gali, kalian mengeksplorasi, kira-kira dari kedua gambar itu apa sih kaitannya dengan ekosistem atau apa, kalian gali-gali dan pertanyaan itu kalian tulis pada bagian problem statement. Silakan. Silakan ditulis ya.
Intan silahkan bertanya ya. Oke, kelompok satu bertanya. Apakah pertanyaannya boleh lebih dari satu? Boleh ya. Jadi pertanyaannya itu bisa 3 boleh, 5 boleh. Jadi kalian gali sebanyak mungkin pertanyaan yang muncul. Ya. Ya minimal 3. Lebih dari 3 juga malah bagus. Berarti kalian bisa mengeksplorasi lebih dalam. Oke. Sudah semua? Sudah diteliti? Semua sudah diolah kembali? Oke, selanjutnya yaitu masuk pada tahap verification. Oke. Pada tahap ini kalian melakukan apa? Presentasi. Oke. Jadi pada tahap verification ini kalian melakukan presentasi. Jadi dari data collection tadi kalian sudah mengerjakan, kemudian sudah diolah pada bagian data processing, kemudian pada tahap verification ini kalian melakukan presentasi. Oke, silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 presentasi nomor berapa? 1A. 1A. Oke, silakan. Beri tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1A. Yaitu kan itu diberikan gambar antara gambar A dan gambar B, itu gambar di ekosistem hutan sama sungai. Terus soalnya berdasarkan fenomena di atas, Oke. pada gambar ilustrasi tersebut terdapat berbagai jenis organisme yang saling berinteraksi baik dengan organisme lain maupun lingkungannya. Interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya membentuk suatu ekosistem. Semua ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem perairan, tersusun dari komponen-komponen. Pertanyaannya, A. Berdasarkan gambar ilustrasi tersebut, kemukakan minimal 5 berbagai komponen-komponen penyusun ekosistem beserta peranannya. Yang akan dijawab oleh kelima. Dosen tumbuhan hijau sebagai tumbuhan penyedia makanan, konsumen flora, karnivora, omnivora sebagai hewan pemakan produsen. Contohnya seperti rusa, katak, ikan, elang, kura-kura, musang. Cahaya matahari membantu fotosintesis pada tumbuhan. Karbon dioksida membantu proses pemanasan matahari. Air sebagai penghabisan makanan yang dimakan oleh makhluk hidup, membantu susunan tanah dan aliran makhluk yang Selain itu ada, di situ kan juga ada, secara tidak langsung itu ada oksigen juga. Digambarkan tidak ada gambarnya, tetapi kalau kita memposisikan di gambar tersebut itu ada, soalnya kan saling berketerkaitan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada pertanyaan? Atau hanya enggak jawabannya menambahkan Kan? lain-lain?
diturunkan hujan, itu akan membuat tanahnya menjadi subur. Jadi banyak tambahan makhluk hidup yang lain. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya sudah presentasi ya? Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Oke, ini sudah dibaca kan tadi? Coba kalau budidaya nih. Kelompok 1, mau ada yang menjelaskan ekosistem itu apa? Tadi? Kelompok 2? Hubungan timbal-balik antara makhluk hidup Dengan? lingkungannya. Oke, betul sekali. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Betul sekali. Nah, komponen ekosistem itu ada apa saja? Abiotik. Oke, apa perbedaan dari abiotik dan biotik? Abiotik makhluk hidup. Ya, silakan Mbak Alda. Abiotik itu seperti bukan makhluk hidup itu benda mati, tapi yang saling ngasih baik-baik ke kita. Oke, terus yang biotiknya? Makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, jadi seperti yang dikatakan Mbak Alda, kalau abiotik itu contohnya adalah benda mati. Terus kalau biotik makhluk hidup. Makhluk hidup tadi dari Hewan. hewan, tumbuhan. Nah, betul sekali. Kalau abiotik benda mati, kayu termasuk bukan? Batu, Abiotik. udara yang kita hidup Abiotik. abiotik. Kemudian besi biotik. Serigala, Abiotik. ayam. Abiotik. Oke. Nah, ini contoh dari komponen abiotik. Ada udara. Udara itu mengandung apa saja yang kita hidup? Mengandung oksigen. Biasanya kalau kita di luar nih bertemu kendaraan itu mengeluarkan asap apa? Ya, karbon dioksida. Itu juga termasuk dalam udara. Udara yang bersih dan kotor. Kalau yang karbon dioksida tadi masuk yang kotor. Terus air. Air tadi ada pertanyaan dari Mas Kafi. Kira-kira komponen biotik dan abiotik itu interaksinya seperti apa? Ya, tentunya kita dengan air itu kan pasti membutuhkan sekali. Nah, itu juga disebut sebagai interaksi. Selanjutnya simbiosis komensalisme. Interaksi antar dua spesies yang satu diuntungkan dan yang lainnya Tidak ada kaitan apa-apa. tidak. Tidak dirugikan, tidak diuntungkan. Oh, jadi kayak biasa aja ya. Yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya apa? Komensalisme. Ikan remora, hiu. Ikan paus, ikan remora. Oh iya, hiu, Ikan hiu sama remora. Kenapa tuh? Ikan hiunya kenapa? Ayo. Aku memakan ikan lain dan ada sisa-sisa di samping apa ininya? Siripnya atau sembarang. Dimakan sama ikan remora. Ya, jadi di sini yang untung siapa? Remora. Ikan remoranya. Kalau hiunya gimana? Biasa aja, kayak biasa aja. Tapi ikan-ikan yang kecil-kecil ikan remora itu dia bisa memakan sisa-sisa dari ikan hiu. Terus selain itu ikan remora itu juga bisa apa? Kayak berlindung, betul sekali, berlindung dari predator yang akan memakan ikan remora tersebut. Betul sekali. Oke, selanjutnya simbiosis parasitisme. Iya. Parasitisme itu berarti keduanya apa? Saling Dirugikan. Satunya dirugikan, satunya diuntungkan. betul sekali. Yang satu untung, yang satunya Dirugi. contohnya tadi apa, Mas? Benalu dan tumbalina. Benalu dan tumbuhan inang. Kira-kira yang untung siapa? Ina. Benalu atau inangnya? Ayo. Benalu kenapa kok benalu? Karena betul sekali. Jadi untuk benalunya itu dia mendapatkan keuntungan atau nutrisi dari inang yang dihinggapi tadi. Nah, dia akan menempel pada inangnya nih. Dia akan mengambil nutrisi dari inangnya tersebut. Jadi dia
satu semuanya saja. bagi lingkungan. Itu ya. Budaya komponen biotik dan abiotik. Kelompok 2 apa? Yang kalian dapat. Jadi satu kelompok menyebutkan satu. Ya, mengetahui Interaksi antara apa? antara komponen biotik dan abiotik. Oke. Kelompok 3 kalian dapat apa hari ini? Dapat pelajari tentang ekosistem. Tentang ekosistem. Oke. Simbiosis. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kalian HP-nya dikeluarkan semuanya. Silakan kalian barcode ini untuk penilaian diri. Nah, ya, silakan Mas. Ya, silakan di barcode ya semuanya. Di situ kalian bisa isi penilaian diri. Nah, saya Wow. Coba itu sendiri. silakan. Oke, silakan Oh, sudah bisa, isi. sudah bisa. Sudah bisa ya semuanya? Oke, silakan diisi. Diisi masing-masing. Oke, untuk hari ini ada ini ya. Jadi ada tes di akhir. Jadi ingin melihat bagaimana pengetahuan kalian, sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Nih. Oke. Ini ya. Ini dibagi. Nih. Bisa dikerjakan di rumah, terus dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Jadi Bunda ingin melihat sejauh mana kalian paham terkait dengan pembelajaran hari ini. Oke, yang terakhir yaitu ada motivasi buat kalian. Oke, motivasinya. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan jika kamu tidak Belajar. Oke. Nah, ini tuh artinya ya, kalian misalkan temen kalian itu udah berusaha keras untuk belajar terus kalian males-malesan. Kira-kira kalian akan ditinggal nggak? Ya. Ya, pasti ditinggal. Jadi temanmu sudah belajar sungguh-sungguh, sudah punya PTN, kalian masih malas-malasan, akhirnya nggak mendapat kuliah. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Kalian tadi sudah menambahkan diri semuanya ya? Oke. Jangan lupa mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya tentang daur ulang.